positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Dimulai pada tanggal 2 Maret 2020, di mana Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga negara Indonesia positif corona. Kemudian disusul dengan dibentuknya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Berselang 3 hari, Presiden mengenalkan pertama kali kata social distancing, dan pada hari ini 117 pasien positif corona terlacak di Indonesia. 23 Maret 2020, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet diresmikan, dan 31 Maret Presiden menandatangani draft PSBB yang nantinya Kemenkes akan memberikan izin. Dan pada tanggal 1 April 2020, pemerintah mengucurkan dana anggaran 405 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19. Jakarta menjadi wilayah pertama yang diresmikan melakukan PSBB pada tanggal 6 April, dan 5 hari kemudian Bogor, Depok, dan Bekasi ikut menyusul. 18 April, Ikatan Dokter Indonesia menyatakan jumlah korban meninggal di Indonesia mencapai 1.000 jiwa. Berbeda dengan keterangan dari Kementerian Kesehatan yang hanya berjumlah 535 pasien. Dan pada hari yang sama, Semarang berduka, 46 tenaga medis terinfeksi COVID-19 akibat tertular dari pasien yang berbohong. 24 April pemerintah resmi melarang mudik, dan 30 April total jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 10.000. Dan Jokowi langsung mereformasi sistem kesehatan nasional yang dinilai bobrok. 12 Mei 2020, data Kementerian Kesehatan, jumlah korban jiwa akibat COVID-19 mencapai 1.000 jiwa. Dan pada hari yang sama, pemerintah juga merilis 2,8 juta karyawan di PHK. 16 Mei 2020, Presiden mengajak masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan virus corona. 30 Mei, kasus positif di Indonesia mencapai lebih dari 25.000, dengan kasus sembuh lebih dari 7.000 orang dan meninggal lebih dari 1.500 orang. Keesokan harinya, Ketua Gugus Tugas COVID-19 merilis 102 wilayah zona hijau dan dipersilakan untuk produktif namun aman. 3 Juni 2020, pemerintah menargetkan 20.000 PCR tes per hari. Dan 4 Juni 2020, DKI Jakarta resmi melakukan PSBB transisi dan Anies Baswedan membuka perkantoran dan ruang publik. Dan keesokan harinya, jumlah positif COVID-19 di ibu kota mencapai lebih dari 12.000 dengan penambahan mencapai 256 jiwa. 26 Juni, Jawa Timur menyalip DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kasus positif COVID-19 terbesar di Indonesia. Dan pada tanggal 30 Juni 2020, total jumlah pasien positif COVID-19 mencapai lebih dari 56.000 dengan 24.000 pasien sembuh. 3 Juli, Kementerian Keuangan menambah kembali 25 triliun untuk anggaran kesehatan. 6 Juli 2020, lebih dari 12.700 PCR tes telah disebar, masih jauh dari target pemerintah 20.000 tes per hari. 9 Juli 2.657 kasus positif baru terkonfirmasi. Angka ini terbesar sejak awal pandemi, di mana 1.280 kasus berasal dari klaster secapa Angkatan Darat. 13 Juli, Menkes resmi rubah istilah OTG, ODP, PDP. Dan 20 Juli, Presiden resmi membubarkan gugus tugas COVID-19. 22 Juli, 139 kematian akibat virus corona terkonfirmasi, dan angka ini terbesar sepanjang sejarah pandemi melanda Indonesia. Tidak ada yang bisa meramalkan kapan pandemi ini berakhir, namun yang jelas ratusan vaksin sedang diuji coba dan protokol kesehatan seharusnya tetap dilaksanakan. Ruli Kurniawan, Andra Anhar, Jakarta.